Hai, salam kimchi daripada Kimchi Boy. Jadi hari ini saya mau cerita ataupun share lebih lanjut pasal amalan memakan kimchi ini. Jadi kenapa kita mesti mau meniru cara pemakanan orang Korea? Jadi biar saya mulai dari sejarah kimchi ini sedikit ataupun secara ringkas sejarah kimchi ini. Jadi kalau di Korea pada zaman dahulu kala, bukan zaman modern, salah satu cara pengawetan makanan ataupun makanan utama di orang adalah dengan cara menjeruk makanan itu supaya dia lebih tahan lama. Salah satu daripada contoh dia adalah kimchi. Jadi untuk mendapatkan bakalan sayur yang segar atau bertahan dalam jangka masa musim sejuk itu, orang Korea akan menjeruk sayur dorang itu dengan cara menyimpan garam. Oke? Jadi supaya sayuran dorang tuh tahan lama. Salah satu daripada contohnya makanan yang menjadi makanan utama ataupun makanan tradisi atau makanan kebangsaan bagi orang Korea adalah kimchi. Jadi cara penyediaan kimchi ini adalah dengan menjeruk dengan beberapa bahan-bahan lain, termasuklah chili, termasuklah bawang putih, bawang bombay, daun bawang. Kemudian dia dijeruk, diperap dalam proses fermentasi supaya dia bertahan lama. Jadi biasanya orang Korea, diorang akan simpan kimchi diorang dalam balang seramik. Balang seramik tuh kalau tempat kita macam tajau lah. Kalau tempat kita kita simpan tapai dalam tajau. Jadi kenapa mesti mau makan kimchi kan? Adakah kita itu merupakan satu amalan ikut-ikutan saja atau sebab kita ini peminat drama Korea, kita suka menonton cerita Korea, jadi kita ikut-ikut makan kimchi? Sebenarnya tidak. Salah satu daripada khasiat atau benefit memakan kimchi, sebab kimchi ini memperbaiki sistem pencernaan dalam usus kita. Apa itu sistem pencernaan dalam usus? Yang paling senang untuk kita paham. Jadi biasanya yang selalu kita dengar, yang selalu mengalami masalah ini adalah orang perempuan. Tapi bukan semualah, mungkin sebilangan. Tapi yang selalu saya dengar daripada kawan-kawan atau pemerhatian kita, memang orang perempuan yang selalu mengalami masalah pencernaan usus ini. Contohnya, diorang mengalami masalah untuk membuang air besar tiap-tiap hari. Jadi sepatutnya kita dengan cara yang sehat, cara yang normal adalah membuang air besar tiap-tiap hari. Kenapa perlu membuang air besar tiap-tiap hari? Sebab makanan yang kita makan dalam badan kita, cuma memerlukan beberapa jam untuk dihadam, diproses, dan nutrisi makanan itu diserap. Jadi selepas itu semua bahan benda-benda yang kita makan itu akan menjadi bahan buangan. Jadi kenapa mesti perlu simpan lama-lama dalam badan? Kenapa dia mesti perlu berada dalam badan kita sehingga 2-3 hari macam tu barulah kita boleh membuang air besar. Jadi kesan daripada kekerapan yang kurang kerap untuk ketandas, untuk membuang air besar, menyebabkan macam-macam kesan dalam badan kita, karena bahan buangan yang sepatutnya dibuang itu akan menjadi toksik. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa badan kita panas, mungkin keluar ruam-ruam panas macam tu, mungkin jerawat juga akan keluar bagi yang remaja. Jadi salah satu daripada caranya adalah mudah saja, makan kimchi.
Oke, sebab kimchi mengandungi probiotics. Apa binatang probiotics ini? Probiotics ini adalah sejenis bakteria baik macam yang terdapat dalam yogurt. Kamu pernah makan yogurt kan? Kalau kamu pergi supermarket, tengok harga yogurt itu boleh tahan. Kalau yang tidak sampai setengah liter, saya tidak tahu, dalam bentuk gram atau liter, cukup mahal harga dia. Kenapa dia mahal? Sebab dia orang klaim bakteria baik yang terdapat dalam yogurt itu sangat baik untuk kita. Sebab itu dia jual mahal-mahal. Daripada kita membeli mahal-mahal, susah-susah, membeli mahal-mahal buang duit. Sedangkan kita sendiri pun boleh buat. Jadi kandungan bakteria baik seperti yang terdapat dalam yogurt itu sama juga ada dalam kimchi yang kita buat sendiri itu. Oke, malahan lebih segar. Jadi kalau kita bandingkan semua bahan-bahan segar kita dapat dan kita proses lalui fermentasi untuk beberapa hari, kemudian dia akan menghasilkan probiotics yang baik dan sehat dan sangat baik untuk kita punya sistem pencernaan. Dan banyak lagi khasiat-khasiat yang lain, tapi saya bagi yang simple atau yang mudah. Kenapa mesti mau makan kimchi ini? Sebab kalau kita di tempat kita, ini bukan amalan utama, mestilah macam ganjil kan tiba-tiba mau makan kimchi ini. Kenapa mesti mau makan sayur yang bau ini, yang busuk ini? Bukan busuk, kalau busuk itu adalah bau yang buruk, yang tidak boleh makan. Tapi bau kimchi ini adalah bau yang segar, dan memang kita boleh makan dan boleh masuk dalam mulut. Oke? Tapi mungkin setengah orang memang tidak boleh makan kimchi ini, macam saya sendiri. Kalau jeruk macam ikan, jeruk daging, memang saya tidak makan. Walaupun cara itu adalah lebih kurang dalam cara pembuatan kimchi itu. Tapi kalau dalam sayuran ini saya boleh makan dan memang saya suka. Sebab itu saya amalkan dan saya buat sendiri. Dan sekarang ini kawan-kawan pun ada yang berminat, suka cara buatan saya ini, jadi saya jual lah sikit-sikit. Oke? Jadi video ini saya buat bukan saja untuk mempromosi, mempromosi kimchi ini, kebaikan kimchi ini, bukan juga untuk kepentingan jualan kimchi saya, sebab siapa-siapa pun boleh buat kimchi kan. Jadi siapa-siapa pun boleh buat kimchi, jadi tidak semestinya mau beli kimchi dari saya kan. Ya, tidak ada salahnya kalau kita masing-masing belajar. Kita akan dapat buat kimchi ini dengan cara kita yang tersendiri. Oke? Jadi setakat ini itu saja yang saya mau share. Mungkin video-video yang akan datang kita share sedikit-sedikit lagi pasal kimchi ini, tentang kebaikan dia, kebaikan memakan kimchi ini. Oke? Bye bye daripada Kimchi Boy.